Sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa atas penampilan Eki Dance Company. Kolaborasi dengan adik-adik kita penyandang disabilitas dari YPAC Jakarta. Penampilan yang luar biasa. Bagi penonton setia Ki Candy, pasti pernah melihat adegan ini dengan format yang agak berbeda. Dan itu sebabnya hari ini saya mengundang sekali lagi teman-teman Eki Dance Company dan juga teman-teman atau adik-adik kita dari YPAC Jakarta. Karena di balik layar ada cerita. Mau tahu ceritanya? Mau. Nah, sini sudah ada Bung Surya. Nanti akan bercerita ya. Terima kasih Bung Surya. Ya, tadi kan saya sudah menyebutkan Eki Dance Company. Betul. Nah, boleh dijelaskan sedikit Eki Dance Company ini apa sebenarnya? Organisasi apa ini? Eki Dance Company ini suatu kelompok tari. Cuman bukan sekedar sanggar tari, tapi kelompok tari profesional. Profesional ya? Dalam pengertian memang mereka melakukan pekerjaannya secara profesional, tapi juga berprofesi sebagai penari. Sehari-harinya seperti Sehari-hari mereka berprofesi sebagai penari. Banyak di antara mereka juga tinggal di asrama bersama kami. Sudah berdiri sejak kapan ini Eki Dance Tahun Company? depan kami akan merayakan 25 tahun Eki Dance Company. Nah, berapa banyak penari profesional yang sudah bergabung di Kurang Eki lebih Dance? 30 saat ini yang sedang aktif ya. Nah, sejak kapan Eki Dance Company kemudian berkolaborasi melibatkan adik-adik kita penyandang disabilitas? Kami sudah bekerja sama dengan YPAC Jakarta, kalau tidak salah dari tahun 2017. Dan sampai hari ini, yang pertunjukan kali ini di Ki Candy adalah pertunjukan ke-11 yang kami adakan bersama. Bersama mereka? Betul. Boleh tahu dari mana ide untuk kolaborasi dengan adik-adik kita ini? Sempat timbulnya dari kedua belah pihak ya. Artinya YPAC pada waktu itu di kepengurusan yang lalu, Ibu Pur, meminta kepada kami, Eki Dance Company, untuk melatih anak-anak YPAC, melatih sebuah event, gitu, menjalankan event untuk fundraising, untuk penggalangan dana. Namun demikian, dalam kelanjutannya kami berpikir, kalau penggalangan dana biasanya kan anak-anak penderita disabilitas ini hanya ditaruh sebagai dekor atau sebagai subjek penderita, bukan subjek pelaku. Nah, kami dari Eki Dance dengan bantuan teman-teman para koreografer dan art director kami berpikir bagaimana kalau anak-anak ini tidak hanya ditaruh sebagai pajangan gitu loh. Tapi juga memang secara aktif dilibatkan dalam kegiatannya. Karena kegiatan kami adalah memang menari, kita mencari bentuk tertentu nih bagaimana caranya supaya mereka bisa dilibatkan dalam tarian. Yaitu langsung ikut dalam tarian di panggung juga. Yang kita saksikan. Yang kita saksikan. Ini koreografernya siapa ini? Nah, untuk kali ini kita harus berterima kasih untuk sajian istimewa ini pada Miss Yuliani Ho sebagai koreografer kita. Yuliani Ho, kesini dulu. Ngobrol-ngobrol. Tentu kan akan jadi pertanyaan. Melatih pelatih-pelatih profesional ya, yang secara fisik sempurna. Dan melatih adik-adik kita yang rata-rata naik kursi roda. Nah, tantangan apa yang Anda rasakan ketika melatih adik-adik kita ini? Kita kan ingin mereka bisa tampil maksimal. Ada tim gitu, kita diskusi juga. Ya. Gimana kita sebenarnya nge-push mereka, tapi nggak bablas gitu, Ya, nggak over gitu, ya diforsir. Gitu ya. Tapi bahwa mereka ada terobosan tuh tetap ada gitu. Waktu itu kita di tim diskusi gitu. Jadi misalnya kan mereka kan sebenarnya CP, cerebral palsy. Yeah. Jadi ternyata kita juga baru tahu setelah terjun langsung di lapangan, kan mereka tuh sakit ternyata. Misalnya ada gerakan terbang gitu kan, tadi ada gerakan terbang. Nah itu, nah betul. Nah gitu ya. Nah Alwin tidak bermasalah. Ada yang misalnya bermasalah. Nah itu Bima contohnya. Bima. Dulu dia nggak bisa ngangkat segitu. Sakit ya? Iya karena sakit. Saya menemukan sendiri dia di pojokan latihan loh dia, latihan sendiri. Jadinya sekarang semua gerakan dia begini. Karena dia excited. Iya, saking senangnya ya. Iya, jadi kita, jadi mereka juga lebih happy karena ternyata mereka bisa melakukan sesuatu yang mereka pikir sendiri mungkin kayaknya nggak bisa, nggak pernah kepikiran. Awalnya. Ya. Oke, jadi happy semua ini? Happy.
Penonton juga happy. Untuk bisa, kan nggak semua bisa ya untuk ikut terlibat. Oh, iya. Nah untuk bisa ikut terlibat seperti tadi, kriterianya apa ini? Atau syarat-syaratnya? Syaratnya kita memang ada audisi mau nggak mau. Karena kan nggak semua anak SIPI itu bisa ngomong misalnya. Kan syaratnya mereka harus bisa nyanyi. Jadi mungkin tahu not, itu kita ada Kak Mike, Kak Hari, Kak Siska. Oh diajarkan juga? Iya diajarkan. Alwin tahu not nih, misalnya di si saat Alwin mulutnya di trill. Ya. Gak gampang gitu ya. Om Endi aja nggak bisa. Oke, ini Iya. berapa lama latihannya ya? Kayak 2 tahun gitu, jadi udah lebih intens gitu. Tapi waktu awal itu kita cukup lama loh, bisa kayak hampir 3 bulan gitu. Karena kan memang dari tim koreografer Dari juga awal, ya? mencari, dari tim musik juga mencari apa yang pas gitu Oke. untuk mereka gitu. Saya dengar karena sukses kolaborasi ini, dengar-dengar bahkan mau dilanjutkan ya, Iya. menjadi pelatihan yang lebih konsisten gitu ya. Apa rencananya? Eki Dance Company ini bersama dengan 25 tahun di tahun depan kita akan melakukan peluncuran lah Yayasan Eki. Yayasan. Yayasan Oke. Eki, Yayasan Eksotika Karmawi Bangga Indonesia, kebetulan itu singkatan Eki. Di mana melalui Yayasan Eki ini kita akan melangsungkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendidikan. Baik pendidikan dan apresiasi seni, baik pendidikan untuk penari, koreografer, dan juga tentunya karena sekarang kita bekerja sama dengan YPAC Jakarta, kami berpikir juga untuk membentuk suatu kegiatan yang khusus untuk anak-anak YPAC Jakarta. Kedepannya kami berpikir bahwa anak-anak YPAC Jakarta ini harus bisa tampil tanpa Eki di depan. Artinya mereka sendiri juga bisa melakukan performance tersendiri dengan bantuan kawan-kawan anggota YPAC Jakarta sendiri. Dan kami hanya membantu di belakang tentunya dari sisi kreatif, dari sisi teknis, dan lain-lainnya. Oke. Dari kolaborasi selama 11 kali ini ya, Ya. tampil di panggung, perubahan apa yang terlihat dari anak-anak ini? Jelas adalah rasa percaya diri. Percaya diri. Iya, karena selama ini mungkin kita tanpa sadar itu memberikan label. Mohon maaf teman-teman, dari mulai zaman dulu kita labeli cacat, lalu kita labeli tuna, lalu sekarang memberikan istilah baru, difabel, different ability, disable, ketidakmampuan tertentu. Padahal ini kan adik-adik kita, ini saudara kita. Jadi konsepnya sederhana kok, memanusiakan kembali manusia. Karena ini kawan-kawan kita. Ini adalah keluarga kita juga. Jadi artinya buat kami sederhana sebenarnya konsepnya, ya mari kita lakukan bersama-sama bergandengan tangan. Tidak memposisikan mereka hanya dalam posisi yaitu subjek penderita. Soal dana. Iya. Dan kemudian saya berpikir kalau ini dilanjutkan menjadi kelas-kelas gitu, apakah cuma di Jakarta saja atau ada rencana di luar Jakarta? Nah dana untuk pelatihan ini kan pasti ya lumayan ini. Pasti, Dari mana? pasti, betul. Sejauh ini dana memang kami coba kumpulkan secara swadaya. Artinya kami belum mengundang donatur secara terbuka. Tentu sahabat-sahabat Eki Dance Company selama ini membantu dan terima kasih untuk itu, untuk sahabat-sahabat Eki Dance Company. Tapi juga ke depannya kami berpikir memang tidak akan cukup, Bang Andi. Karena YPAC Jakarta ini memang menjadi pilot project buat kami. Nah, kami berpikir kalau kita mulai dengan satu pilot project di Jakarta yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi ya bisa dilihat oleh orang lain bahwa beginilah sebaiknya kita bekerja sama, dan untuk pendanaan di tahap awal mungkin kami bisa memulainya, tapi tentunya dengan senang hati kami membuka kesempatan Kalau ada yang mau membantu dan kami mengetuk tentunya juga hati para donatur untuk bisa membantu adik-adik kita yang selama ini telah berkembang dengan luar biasa. Termasuk mungkin kalau musik ya nyanyi, terus mungkin keterampilan lain kalau ada yang mau iya. mulai bisa ya, untuk bantu ya. Betul. Nah ini ada Ananda Sukarlan di sini. Ditodong aja nanti ngelatih anak-anak ini ya. Iya. Karena udah masuk TV gini ya apa boleh buat lah ya. Sekali lagi harapan dengan adanya kolaborasi seperti ini apa? Kita sekali lagi bisa melihat kebinekaan kita, kebinekaan Indonesia, keberagaman itu tidak hanya dari perbedaan kelompok, suku, ras, agama, tapi kita juga banyak perbedaan termasuk perbedaan fisik
yang ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang punya kelebihan normal, dan ada yang kurang. Dan ayolah kita bersama-sama kita bangun Kebinakan ini menjadi satu Indonesia yang baru, menjadi satu semangat baru, menjadi satu masyarakat baru, di mana kita bisa melihat teman-teman kita sebagai kerabat yang bisa kita rangkul tanpa membeda-bedakan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bung Surya, terima kasih Mbak Yuli ya. Setelah ini saya mengundang tamu istimewa kita juga. Dari kecil tulangnya rapuh, bahkan berkali-kali patah. Akibatnya dia harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Tetapi baru-baru ini namanya menjadi pembicaraan di media massa dan media sosial. Nah, apa yang membuat dia jadi pembicaraan? Ikuti terus Kick Andy. Sekolah sih mungkin akan sama kita. Kamu Nebraska tadi ya? Nebraska. Saya di LA. Los Angeles. Lenteng Agung. Sejak kecil kakinya bermasalah. Katanya tulangnya rapuh sehingga sering patah dan hingga dewasa dia harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Tapi mengapa saya mengundang tamu kita ini ke Kick Andy? Mari kita sambut Anjas Pramono. Anjas, apa kabar? Tos dulu, sehat? Alhamdulillah. Datang dari mana? Datang dari Kudus. Umur berapa sekarang? Sekarang injak di umur 21 tahun. Boleh tahu apa yang terjadi pada kakimu, Anjas? Mengidap salah satu penyakit yang lumayan langka. Apa itu? Namanya osteogenesis imperfecta. Osteogenesis imperfecta adalah sebuah kerapuan dari tulang masa kanak-kanak ya. Terlambat pengerasan, lebih tepatnya seperti itu. Nah, di situ saya selama kecil sampai mungkin kelas 5 SD, itu saya sangat rapuh. Dari balita, total patah tulang mungkin sekitar 20 kalian. Tapi uniknya ya, iya. Hanya bagian kaki, bagian punggung ke bawah yang sering patah tulang. Mulai dari kecil ketika saya masih balita, belajar duduk Bang Andi. Saya belajar duduk, belajar berdiri, tiba-tiba nangis tidak jelas, ternyata patah. Dan kemudian kalau misalkan saya lagi ngambil mainan, terus ternyata tiba-tiba patah. Nah, itu yang menyebabkan saya ada semacam kelainan. Jadi pertumbuhan tulang saya itu tumbuh bengkok di kedua kaki saya. Tapi kalau sekarang setelah dewasa begini? Alhamdulillah sering jatuh juga dan alhamdulillah tidak apa-apa, alhamdulillah. Kalau sekarang sekolah, kuliah atau kerja? Sekarang alhamdulillah saya mahasiswa aktif di Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Komputer. Semester berapa? Semester 7 Bang Andi. Semester Insya Allah 7. mau selesai, alhamdulillah. Anjas, ceritakan kira-kira kenapa sampai aku ngundang kamu ke acara ini? Jadi alhamdulillah saya adalah mahasiswa Universitas Brawijaya yang total sudah mungkin sekitar 9 penghargaan. Maksudnya ada 9 penghargaan internasional dari Indonesia dan internasional. Baik mulai dari medali perunggu Bang Andi hingga medali emas. Total ada 9 dan dari sertifikat internasional saya sudah dapatkan di angka 17 sertifikat internasional. Sementara aku satu aja nggak pernah dapat ya. Mulai iri Ya, aku. Dan alhamdulillah Anjas di sini lolos di program, salah satu program beasiswa dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Tepatnya nanti di bulan September Anjas akan berangkat ke Amerika Serikat di program semacam pertukaran pelajar selama 5 minggu Bang Andi di Amerika. Di mana ini, di mana? Anjas ditempatkan di University Nebraska of Omaha di Nebraska. Kemudian di 2 hari terakhir Anjas akan diundang ke White House di Gedung Putih berjumpa dengan Presiden Donald Trump.
Tapi kalau sekolah sih mungkin akan sama kita. Kamu Nebraska tadi ya? Nebraska. Saya di LA. Los Angeles. Lenteng Agung. Baik, supaya nggak penasaran, lebih baik kita lihat dulu liputan berikut ini. Anjas, ada berapa aplikasi yang sudah kamu buat? Total saya sudah buat 5 aplikasi, lebih tepatnya saya dengan tim ya. Dengan tim. Ada teman-teman saya yang juga bantu saya. Iya. Itu kita membuat semacam tim untuk membuat aplikasi-aplikasi itu. Yang sudah jadi? Yang sudah jadi ada namanya DivoDev tadi yang sudah disebutkan. Oke. Itu dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kita rubah menjadi bahasa isyarat. Oke, nanti peragakan ya? Iya, Pada peragakan kesempatan ini segera. supaya penonton tahu juga apa Iya. manfaat dari aplikasi DivoDev. Nah, belum lagi nanti ada aplikasi-aplikasi yang Iya, lain yang benar. sedang dalam progres kalau nggak Iya, salah ya. benar. Baik, kita rehat dulu. Pastikan Anda masih terus bersama saya di acara Kikendi karena saya akan segera kembali. Harapan saya sebagai ladang pahala amal ibadah saya di duniawi, karena memang saya ingin mengedarkan aplikasi ini secara gratis supaya bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi dan tamunya masih Anjas Pramono ya. Dengan kondisi sebagai penyandang disabilitas berhasil mendapatkan banyak penghargaan internasional. Nah, Anjas, lepas dari temuan ya nanti kita akan bicarakan, tapi pendidikan bisa sampai ke universitas. Saya membayangkan ya dengan situasi dan kondisi fisik seperti ini, apa tantangan paling berat yang Anjas lalui sehingga bisa sampai ke perguruan tinggi? Semenjak saya SD naik ke SMP, saya pernah hampir ditolak untuk masuk ke salah sebuah SMP. Karena? Dengan alasan SMP itu, sekolah itu tidak inklusif dan tidak aksesibel. Karena kondisi saat itu saya masih menggunakan kursi roda ya. Dan karena beberapa di Medan SMP itu tidak mendukung dan pihak BK justru menganjurkan untuk ke sekolah luar biasa. Tapi padahal notabene nilai saya itu tertinggi Bang Andi. Dengan matematika nilai saya sempurna 10 pada saat itu ujian nasional SD. Tunggu, saya hanya kasih ilustrasi bahwa nilainya sama seperti saya. Oh iya. Dan alhamdulillah di angka urutan pertama saya saya siswa tertinggi pada saat itu, tapi malah justru pihak sekolah tidak ingin menerima. Hanya karena secara fisik seperti ini. Dan alhamdulillah saya juga bersyukur kedua orang tua sangat mensupport supaya Anjas bisa tetap sekolah, tetap kuliah di tempat-tempat umum. Tujuannya supaya Anjas mulai tertempa mentalnya, bisa berinteraksi dengan teman-teman semua, jadi tidak ada minder. Dan alhamdulillah Anjas saat ini bisa mencapai posisi seperti ini karena kedua orang tua Anjas. Orang tua ada di sini? Alhamdulillah ada Bang Andi. Kedua-duanya? Iya, dua-duanya. Boleh orang tua Anjas berdiri? Iya, kita berikan aplaus yang luar biasa. Oke. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Apa atau faktor apa yang membuat Anjas bisa melalui masa-masa sulit tadi? Paling utama support kedua orang tua ya, yang bagaimana dengan sabarnya, telatennya merawat saya. Bisa dibayangkan orang tua berapa kali? 25 kali. Bisa dibayangkan ketika seorang anaknya menangis 25 kali karena patah tulang dan berapa biaya yang sudah orang tua saya keluarkan pada saat itu. Dan yang pasti utamanya adalah orang tua saya sangat mensupport bagaimana di pendidikan saya tidak boleh kalah dengan yang lain. Bahkan saya mendapatkan perlakuan yang sangat spesial di dalam dunia pendidikan supaya saya bisa mengenyam dunia pendidikan sampai saat ini. Terima kasih untuk kedua orang tua yang luar biasa ya. Sekarang kita masuk ke aplikasi. Dari mana ide membuat aplikasi untuk tunarungu dan tunawicara ini? Hal ini saya utamanya ketika saya di Brawijaya. Memang Brawijaya ada beberapa mahasiswanya sebagai tuli, seorang tuli. Dan saya ingin berkomunikasi itu susah Bang Andi. Karena memang saya masih belum begitu lancar dalam berbahasa isyarat. Nah, ketika saat itu saya ingin berkomunikasi dengan teman-teman saya yang tuli, saya sangat kesusahan.
Di Indonesia sendiri sudah ada hard copy untuk kamusnya, tapi sekitar 500 sekian lembar. Saya pikir sangat sangat nggak enak kalau nggak mudah dibaca untuk teman-teman awam seperti kita ini. Kemudian saya inisiatif bagaimana kebetulan saya juga mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer di bidang apps, aplikasi. Nah, kita coba buat bersama teman tim saya dan kita setuju untuk membuat aplikasi kamus bahasa isyarat awalnya. Kemudian setelah kita buat, kita coba praktekkan dan ternyata respect dari teman-teman bagus, responnya sangat bagus. Dan kemudian ketika ada saat itu ada info untuk lomba, kita diajurkan oleh pihak fakultas untuk gimana kita berangkatkan lomba. Dan seketika saat itu kita langsung membuat aplikasi itu menjadi untuk supaya bisa digunakan tingkat internasional ya. Karena posisi saat itu tahun 2017 lombanya di Malaysia, tepatnya di University Teknologi Mara. Nah, kita menggunakan bahasa namanya American Sign Language. Nah, jadi standar internasionalnya. Nah, kita buat aplikasi itu dengan bahasa American Sign Language dan alhamdulillah kita mendapatkan gold medal pada saat itu. Wow. Medali emas ya. Nah, alhamdulillah. Mengalahkan negara-negara lain ya, mengalahkan peserta dari negara lain internasional. Dan yang pasti tujuan saya di sini supaya bisa mempromotkan bagaimana disability awareness itu harus dimulai sedini mungkin. Dan insya Allah Bang Andi akhir tahun ini kita akan kerjasama dengan beberapa komunitas teman-teman tuli yang ada di Malang seperti Akar Tuli Official dan juga Gerkatin untuk bisa membuat aplikasi Divodev ini menggunakan bahasa Bisindo yang bisa diimplementasikan di Indonesia supaya bisa dikonsumsi teman-teman di Indonesia. Oke. Iya. Karena bahasa isyarat itu macam-macam ya. Benar, jadi Bang yang Andi. sekarang ini masih menggunakan standar internasional. Tapi di Indonesia ada jenis yang berbeda lagi ya. Bisindo. Bisa diperagakan nggak? Iya. Sini saya mencontohkan. Di sini ada Tami ya. Tami dengan seorang penyandang tunarungu atau biasa juga disebut tuli ya, yang akan mencoba membaca atau menerjemahkan bahasa yang disampaikan oleh Anjas ya. Ya. Anjas ya. Baik, ini. Baik, oke. Jadi biasanya yang memanfaatkan ini siapa? Jadi ini kita gunakan sebagai buat orang-orang normal, bagi orang-orang awam. Jadi justru ini untuk masyarakat normal. Masyarakat awam. Bagaimana ingin belajar berkomunikasi dengan teman-teman yang tuli. Iya benar. Saya bisa harusnya ya. Bisa. Aplikasi ini kalau ini bisa di-download sekarang atau belum? Untuk kita masih database masih sangat terbatas karena tim kita hanya bertiga, saya dan teman-teman saya masih hanya bertiga dan harapannya nantinya kita ingin ada bantuan dari segi teknikal supaya akhir tahun ini kita akan launchingkan di Play Store. Oke. Jelaskan secara sederhana. Nah, di sini ketika kita menginputkan sebuah kata atau kalimat, kita bisa menggunakan kalimat Bang Andi. Iya. Contohnya adalah nama saya Anjas. Nah, di sini akan ada beberapa gambar yang merepresentasikan bahasa isyaratnya itu sendiri. Contohnya adalah kata nama. Nah, di sini juga ada bagaimana caranya sih kayak itu. Infonya ada. Kita tampilkan di sini ketika tangan kanan U. Nah, kita sebagai orang-orang awam nanti bisa mempraktekannya sendiri. Terus kemudian saya itu seperti apa. Nah, di American Sign Language atau CB kita menggunakan tangan kanan seperti ini untuk mengatakan kata saya Bang Andi. Oh, Nah, nama saya Anjas. A-N-J-A-S. Nah, ini dalam menggunakan bahasa isyarat dengan American Sign Language atau CB ya. Dan pasti harapannya supaya nanti kita bisa implementasikan di Indonesia menggunakan Bisindo. Demikian. Oke. Nah, Mbak Tami, ada komentar berkaitan dengan temuan dari Anjas ini? Sepertinya akan lebih pas kalau teman saya yang tuli yang akan berkomentar, Bang Andi. Ya, saya lihat isyarat itu internasional betul, sama. Tadi Anjas bilang nanti bisa ke depan bisa dipakai untuk dia implementasikan Bisindo. Saya pikir oke, boleh. Karena teman-teman Indonesia bisa lebih fokus ke Bisindo. Jadi berhubungan internasional pun juga oke sekali itu. Gini. Nah, kemudian kalau tadi untuk teman-teman yang tuli atau tunarungu, tunawicara, terus aplikasi lain yang sedang dipersiapkan apa?
Saat ini kita fokus di aplikasi di Vodev dan yang kedua ini kita namanya nama Lockable. Lockable ini hasil diskusi saya dengan Bapak dosen saya, Pak Slamet Tohari dari Brawijaya. Bagaimana kita kendala sebagai teman-teman tunadaksa yang pakai kursi roda atau seperti saya ini, kita itu kadang kesusahan ketika ke tempat-tempat umum yang tempat itu belum inklusif. Seperti halnya belum ada bidang miring, belum ada lift, belum ada eskalator. Nah, di aplikasi itu nantinya Lockable itu kita bisa tracking lokasi tempat sekitar kita mana saja yang sudah aksesibel atau belum. Sudah ramah terhadap penyandang disabilitas atau belum. Nah, saya dengar bahkan dari Malaysia ada keinginan untuk mematenkan temuanmu ini ya? Iya. Terus? Tepat tahun 2017 ketika saya pertama ikutkan lomba di UiTM tadi, ada beberapa dosen yang tertarik bagaimana untuk mengajak join. Ayolah kita join bareng, kita garap proyek bareng ini untuk bisa kita kembangkan secara global. Cuman di sini kan tujuan awal saya, niat saya kan bukan untuk mengkapitalisasi atau mendapatkan profit sebesar-besarnya. Karena memang ini harapan saya sebagai ladang pahala amal ibadah saya di duniawi, karena memang saya ingin mengedarkan aplikasi ini secara gratis supaya bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia. Padahal temuan-temuan ini bisa bikin kamu kaya loh, Anjas. Atau bagaimana kalau patennya kita mainkan? Bagi hasil. Iya. Ya. Setuju penonton? Penonton nggak setuju. Setuju ya. Jadi lebih setuju kalau ini buat amal ya, amal. digratiskan ya. Digratiskan oleh semua. Dan upahnya ada di surga sana ya. Amin, amin. Oke. Luar biasa. Terima kasih Anjas. Terima kasih, Bang berbagi Andi. inspirasi ya, berbagi cerita yang membuat kita merasa bahwa hidup ini tidak selalu murung ya. Iya. Ada hal-hal yang membuat kita bersemangat. Terima kasih sekali lagi. Setelah ini kita akan menyaksikan peragaan busana. Peragaan busana? Iya, karena uniknya yang memeragakan busana-busana ini adalah
Wah. Ya. Nah, Tami maafkan. Ya. Karena Tami dan ada Jasmine akan bertugas ini dari British Council ya. Teman-teman dari British Council akan membantu menerjemahkan apa yang ada di sini dan sekaligus untuk menerjemahkan kepada para model ya, yang sebagian tidak bisa mendengar ya. Sheila, apa benar karya atau baju-baju yang dipakai oleh para model ini adalah hasil karya kalian berdua? Betul, 100%. 100%. Oke. Ini nama brandnya apa ya? Brand kami namanya Sean Sheila. Kamu berasal dari mana? Dari Purbalingga, Jawa Tengah. Purbalingga. Sean dari mana? Saya dari Malaysia. Dari Malaysia. Ya. Purbalingga, Malaysia. Ketemunya di mana itu ya? Ketemunya Di perapatan jalan di lampu merah itu pasti ya. Oh, ketemu di Singapura waktu Iya. sama-sama kuliah. Iya, betul. Jadi modelnya memang disengaja ini ya, adalah teman-teman penyandang disabilitas dan juga berkebutuhan khusus. Iya, betul. Jadi waktu itu kita diajak kerjasama oleh British Council. Mereka waktu itu ada project namanya Festival Bebas Batas. Mereka membuat platform untuk teman-teman kita yang difabel untuk mengekspresikan diri mereka melalui art, performing art, dan saya kebagian untuk fashion. Oke, jadi ini salah satu bagian ya. Iya, salah satu bagian. Nah, waktu diajak begitu apa nggak kaget gitu loh? Loh, ini bajuku kan harusnya diperagakan oleh mereka yang cantik, yang begini, yang begitu. Tapi ini kenapa kok penyandang disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus kok mau gitu lah? Ini ada kesan bahwa harus glamor, harus indah dan seterusnya. Nah, itu sesuai dengan visi brand kita juga. Kita ingin against commercial beauty. Pengertiannya apa itu? Pengertiannya jadi untuk cantik, untuk tampil apa adanya itu ya nggak harus kayak tinggi, semampai, kakinya panjang, putih, rambutnya panjang. Enggak kok, kita hanya perlu percaya diri. Tunggu dulu, kakinya panjang, putih, rambutnya panjang. Deskripsinya kayaknya... Oke, nggak maksudnya ya biasa yang seperti kita lihat ya, model-model itu ya. Jadi itu tidak harus begitu. Iya, betul. Jadi kecantikan apa yang mau ditampilkan di sini? Kecantikan itu menurut kita gimana caranya membawa diri kita. Yang penting harus percaya diri. Nah, ini ada Bu Pia Alisyabana ini ya. Iya. Yang biasa bergaul dengan para model ya. Nah, mungkin ada konsep baru mengenai kecantikan Bu Pia ya. Ini juga lihat cantik-cantik bukan? Tapi kalau desain bajunya memang desain baju khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus atau sebenarnya ini bisa dipakai oleh siapa aja secara umum? Secara umum bisa dipakai sama siapa aja karena kita walaupun ada dress, jaket kita itu sebenarnya unisex. Jadi cuttingnya itu inspired dari menswear. Jadi sebenarnya laki-laki bisa pakai jaket kita juga. Sejak kapan mulai terpikirkan untuk memanfaatkan model-model seperti teman-teman kita ini? Sejak kolaborasi dengan British Council? Betul. Sebelumnya belum terpikirkan gitu ya waktu itu? Untuk model belum, tapi untuk pekerja kita sudah mempekerjakan. Oh, jadi pekerja di balik busana ini juga adalah penyandang disabilitas. Betul. Gitu? Jadi tim penjahit dan produksi kami itu 100% disabilitas. Oke. Nah, saya dengar semangat nasionalisme ini makin membesar, makin membara ketika ketemu Pak Jokowi di London ya? Iya, betul. Jadi itu kok bisa ketemu Pak Jokowi di London, ada apa itu? Kebetulan kita lagi launching koleksi kita di London, dari buyer kita ada, dan kita bekerja sama dengan Jakarta Fashion Week di program Indonesia Fashion Forward. Nah, waktu itu ada beberapa desainer Indonesia yang launching di buyer kita di sana. Lalu dibuat event untuk Pak Jokowi kalau mau datang ke terus event datang. kami. Iya, kebetulan mau. Sempat ngobrol nggak sama Pak Jokowi? Sedikit. Sedikit ya.
Apa yang ditangkap dari pertemuan atau apa yang membuat kamu merasa nasionalismemu bangkit, pengen mengharumkan nama Indonesia? Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu Pak Jokowi menyemangati kita dengan cara dia cerita dulu gimana sih waktu dia asal mulanya bekerja di furniture. Jadi kayu. tukang mebel gitu Iya, ya. betul. Dia Itu- aja bisa go internasional ya. Gimana dia susahnya ketemu bayar luar negeri dan apa yang dia capai selama ini dari pekerja keras yang dia Oh, itu ini. menginspirasi kamu itu ya. Oke. Nah, kemudian kamu juga sering ya tampilkan baju-baju karyamu di events internasional ya. Betul. Di mana aja itu? Kita setahun 2 kali kita selalu ke Paris. Sewaktu Paris Fashion Week itu kita menampilkan baju-baju koleksi kita yang paling baru dan di sana kita ketemu buyer-buyer dari seluruh dunia. Dan dengar di mana yang katanya laku keras di London itu juga ya? Ya waktu itu kita Baju-bajumu ada sampai habis gitu ya, bukan? waktu Pak Jokowi datang. Oh, Pak Jokowi datang. Jadi yang bawa rezeki Pak Jokowi ya? Iya. Nah, bagi teman-teman yang selama ini merasa mungkin rendah diri ya, merasa nggak berguna ya, merasa tidak bisa berkarya, mereka adalah penyandang disabilitas dan juga anak-anak berkebutuhan khusus. Ada pesan yang kamu bisa sampaikan? Mau gimana pun apa yang orang pakai, kalau orang percaya diri itu pasti kelihatan akan bagus. Kayak bisa dilihat anak-anak kita di situ. Keren ya. Baik, percaya diri itu penting ya. Penting. Baik, terima kasih Sheila, terima kasih Sean ya. Kita berikan aplaus pasangan muda yang luar biasa. Nah, gara-gara jatuh ketika balita dari ayunan, akhirnya dia jadi tunagrahita. Tetapi, nah sekali lagi tetapi, ada prestasi internasional yang sekarang diukir oleh tamu kita yang masih muda ini. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Ikuti terus Ki Candy. Itu gara-gara Dimas jatuh di saat usianya masih di bawah 5 tahun, betul itu? Sebagaimana saya ceritakan sedikit tadi, bahwa tamu kita ini waktu balita jatuh dari ayunan. Jadi tunagrahita, tapi ada prestasi yang membanggakan, yang membuat nama Indonesia harum di kancah internasional. Siapa dia? Dimas Prasetyo ditemani oleh ibunda tercinta, Ibu Eriana. Dimas, apa kabar? Silakan duduk Dimas, Ibu Erni. Terima kasih. Secara fisik Dimas tampak normal ya. Iya, Tapi Dimas katanya tunagrahita. iya. Tunagrahita itu apa? Bisa dijelaskan? Di bawah EQ rata-rata. Sudah pernah tes IQ? Sudah. IQ-nya berapa? 72. 72. 72. Normalnya berapa kalau normal? 110. Bu Erni, Ya. kalau tadi saya bilang bahwa itu gara-gara Dimas jatuh di saat usianya masih di bawah 5 tahun, betul itu? Oh, betul. Jatuh itu maksudnya dari ayunan atau dari gendongan atau? Kalau di Bugis itu kan sering diayun. Itu jatuh. Oh, pas di Putus. ayun-ayun gitu Iya. Putus. jatuh? Iya. Oh, putus? Putus. Jatuh? Ya. Tapi kena ini. Apa? Kepala bagian belakang. Tapi menurut dokter itulah penyebabnya. Lah, waktu itu saya belum tahu. Jadi waktu itu jatuh, saya gendong, dia tidak nangis. Ada beberapa lama tidak nangis, terus saya kasih ASI, kayak apa muntah, sudah baru nangis. Dimas, Ya, prestasimu apa? Atau di bidang apa? bidang bulu tangkis.
Ingat prestasimu apa saja? Ingat, yang bulu tangkisnya tuh tunggal putra emas, ganda putra emas, ganda campuran emas. Itu ajangnya di mana itu? Di LA, Los Angeles. Dengan IQ 72, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh Dimas? Pertumbuhannya agak lambat ya, tidak seperti anak biasa. Dan saya tahunya itu setelah sekolah umum. Oke. Sekolah umum akhirnya saya masukkan SLB, disitulah. Oh, tadinya di sekolah umum? Iya. Dan memang kelas 3 SD saya masukkan klub bulu tangkis. Oke. Jadi dari SD sudah bisa terlihat bahwa ada yang kurang dari Iya. Dimas? Dari bayi. Oh, dari bayi. Nah, ya, Pertumbuhannya pertumbuhannya 7 bulan tengkurap. Biasanya anak 3 bulan dia 7 bulan. Nah, di SD Di SD mengalami kesulitan. kesulitan dan banyak diganggu. Diganggu karena Dinakalin lah sama anak-anak. Sama Oke, teman-teman. dibully. Ya. Oke. Iya, Dimas. Iya. Kamu dikerjain teman-teman waktu SD? Cuma jelek-jelekan aja. Oh, dijelek-jelekin aja ya, nggak sampai fisik lah ya. Enggak. Ya. Nah, bagi Anda yang penasaran apa yang nanti akan saya ceritakan, tapi kita lihat dulu liputan berikut ini. Bu Erni, mengapa waktu di usia masih remaja, kelas 3 SD, Ibu mendorong Dimas untuk berlatih bulu tangkis? Kenapa nggak sepak bola, kenapa nggak renang? Karena anaknya itu aktif. Jadi banyak gerak banget deh. Saya kadang bingung. Pulang-pulang udah luka. Jadi ini harus dimasukkan supaya energinya itu terkuras. Main bola kan bisa menguras energi juga. Iya, Kenapa nggak hanya bola? ini senangnya jadi kiper. Jadi nggak kurang gerak kalau kiper. Ya, kalau kiper itu sering jatuh malah, jadi nangkep bola jatuh. Oke, jadi lebih baik bulu tangkis saja ya. Ya, saya terus gini, lebih baik carikan olahraga yang pakai net supaya nggak ketemu lawan. Supaya aman, yang ada batasnya. Jadi lawan nama ini. Iya, nggak nyebrang. Jauh-jauhan ya. Nah, dari usia ketika duduk di kelas 3 SD ya, itu di mana latihannya? Itu Marga Jaya di sudah Jogja. ada klub Ya. bulu tangkis. Ya, waktu itu baru buka dan saya udah bawa sini aja. Masukkan ke Marga Jaya, terus akhirnya ketemu juga pelatih yang paham. Jadi saya, Mas, tolong dilatih. Kalau capek, suruh lari lagi. Tuh. Dimas bisa dibilang tertinggal oleh teman-temannya karena ketika kecil dulu jatuh, tapi sekarang faktanya punya prestasi yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. 3-3 disabet bersih ya. Ini aku bawa medali. Oh, mana? Keren. Ini kalau dijual laku berapa ini? Bagi 2 lah. Oh, siap. Siap katanya gitu. Jadi ini medalinya ya? Iya. Boleh nggak saya coba pakai? Boleh. Seumur hidup belum pernah ngerasain. Udah gini aja, saya mau wawancara gini aja deh. Mumpung diizinkan ya. Itu 1 per menit 5.000. Belum 1 jam di sini udah pinter dagang dia ya. Baik, Dimas, ini prestasi yang luar biasa. Setidaknya bangsa Indonesia bangga ya. Karena kamu dan teman-teman tentu ya sudah mengharumkan nama Indonesia. Nah, kalau diingatkan kembali, apa yang paling mengesankan selama kamu jadi atlet bulu tangkis ini? Awalnya sampai di Los Angeles itu banyak disapa sama orang-orang kita nggak kenal. Jadi itu kayak pemain pro. Seperti
Cristiano Ronaldo. Wah, baru sampai langsung dipanggil-panggil. Dilulukan gitu Iya, ya? langsung Indonesia, langsung wah rasa kayak gini. Kalau tampil di Kikendi gini gimana rasanya? Luar biasa. Ibu, apa yang Ibu bayangkan waktu itu sehingga Ibu mendukung Dimas? Bukan Ibu aja, tentu bapaknya ya. Ya, waktu saya tahu ya, saya bawa ke psikolog kan selama ini di umum. Saya bawa ke psikolog, anak ini enggak bisa sekolah di sini, Bu. Harus masuk SLB. Akhirnya saya langsung, ini harus saya dampingi anak ini. Kalau dia sendiri yang menghadapi dunia ya, mungkin dia enggak bisa. Jadi kita harus kuat. Apapun tetap kita dampingi. Tapi maaf, Ibu nggak merasa malu waktu itu? Saya enggak malu, Bang Andi. Kalau saya malu, bagaimana anaknya? Jadi saya terus mencari di mana anak ini harus saya sekolahkan, saya temani, walaupun mungkin waktu itu keluarga sendiri tidak percaya bahwa anak saya grahita. Oh, Nah, oke. Karena grahita itu berbeda sama disabilitas lain, Bang Andi. Iya. Kalau ini kan tidak semua orang tahu, karena kalau orang melihat kan fisiknya biasa. Iya. Jadi tetangga saya sampai, Apalagi ganteng ya. ya, Iya. teman-teman saya sampai, ibu itu salah, anaknya enggak apa-apa. Tidak, naluri saya itu harus masuk ke situ. Tapi maaf ya, ini kan dengan keterbatasan IQ tadi, kok bisa masuk universitas atau perguruan tinggi? Gimana ceritanya? Saya memakai piagam. Jadi itu langsung ditunjukin aja, Pak. Oh, karena Medalinya ada ini, prestasi. sertifikat ya prestasi Oh. internasional itu Bang Andi, sangat membantu. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Saatnya kita lihat bagaimana Dimas bermain bulu tangkis. Ya. Mana tadi yang ini? Bisa main bulu tangkis beneran? Yakin? Bisa main bulu tangkis? Bisa main bulu tangkis? Nah, 2 orang pemain bulu tangkis ke sini. Yang laki-laki dulu. Yang laki-laki. Bisa main bulu tangkis? Tolong pegang. Mulai. Ish. Iya. Masuk. Jangan lama-lama. Gini. Jangan ada perasaan kasihan. Pas. Gitu ya. Siap. Oke. Smash! Ganti pemain. Mulai. Wah. Selesai. Thank you. Ya. Wasit sekaligus tonggak ya, terima kasih. Salam-salaman. Ya. Kasih buku buat yang tiang net. Tiang net juga dapat buku ya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Dimas, terima kasih. Ya, Sukses sama-sama. selalu buat Dimas. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Dimas. Semoga terus mengharumkan nama Indonesia. Ya, siap. Terima kasih. Setelah kita menyaksikan pertandingan bulu tangkis internasional tadi, maka kini saatnya kita menikmati suara merdu dan dentingan piano dari tamu kita yang istimewa juga, Zizi. Boleh tahu Zizi? Ya, Zizi tidak bisa melihat sejak kapan? sejak dari lahir Om, Selama sebagai pianis sudah pernah dapat penghargaan? saya pernah dapat penghargaan di Asia Art Festival di Singapura tahun 2017. Baik. Habis ini Zizi mau menyanyikan lagu apa?
Saya mau menyanyikan lagu Mama dari Hence di Belanda. Mama, kita sambut Zizi. Itu tadi Zizi dengan lagu Mama yang pernah dipopulerkan oleh Hence dari Belanda di awal tahun 1970-an. Dan di akhir acara ini seperti biasa saya akan berbagi buku dengan Anda semua penonton di studio. Ada 2 buku yang saya bagikan. Apakah semua sudah menerimanya? Apakah semua bahagia? Dan kebahagiaan yang sama ingin saya bagikan bagi Anda yang berada di rumah yang tidak bisa hadir di studio. Anda bisa mendapatkan buku ini, salah satu di antaranya, melalui kuis di Twitter Kick Andy Show. Dan juga bisa melalui website kickandy.com. Bagi Anda yang tadi menonton acara ini di tengah-tengah dan ingin menyaksikan dari awal, maka Anda bisa menyaksikannya di metrotvnews.com dan juga di YouTube Kick Andy Show. Akhir kata, semoga topik kali ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa.